Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Pasar Senen, Selasa 26 September 2023. 2 hari sudah aku berada di Mamah Kota, dan hari ini waktunya meninggalkan kota Jakarta. Di Stasiun Pasar Senen sore ini terdapat acara launching perdana sarana kereta penumpang kelas ekonomi terbaru milik KAI yang diberi nama Kereta Ekonomi New Generation. Kereta Ekonomi New Generation hari ini didinaskan untuk menggantikan kereta ekonomi Kemenhub milik Kereta Api Jayabaya. Dan hari ini beruntung banget nih, aku akan mencoba naik Kereta Api Jayabaya di kelas ekonomi. Wah, asik nih kereta baru. Tapi bukan keberuntungan sih ini. Sebenarnya aku emang ngincer kereta ini. Oke, penasaran apa yang baru dari kereta ini? Simak video ini sampai selesai, dan karena Kereta Api Jayabaya sudah disiapkan di jalur 1, mari kita masuk ke peron area 1 Stasiun Pasar Senen. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hadi Surya Paloh. Selamat sore, Kereta Jayabaya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum langkah menuju ke inti acara pada sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin semuanya untuk mengarahkan pandangan ke arah layar, dan kita akan bersama-sama menyaksikan. Mantap, lokomotif yang dinas hari ini adalah CC206 1506 Depo Induk Sidotopo. CC berarti dia ada 3 roda dalam setiap gandarnya. 1, 2, 3, sini juga 3. 206 itu serinya, seri berkepala 2, 206 15 angkatan 2015, dan 06 adalah urutan ke-6 di tahun 2015. Oke, susunan atau formasi keberangkatan Kereta Api Jayabaya Pasar Senen ke Malang pada sore hari ini, tanggal berapa sih? 26 September 2023. Di depan ada lokomotif tadi CC206 1506 Sidotopo. Kemudian ada 5 rangkaian ekonomi New Generation. Selanjutnya ada kereta makan M1. Kemudian ada 4 kereta eksekutif K1 miles semua. Dan yang terakhir di belakang ini ada kereta pembangkit. Oke, Kereta Api Jayabaya yang akan aku naiki ditempatkan di jalur 1 Stasiun Pasar Senen. Jalur 1 itu kita nggak perlu nyebrang-nyebrang underpass. Langsung depan sini itu tempat boarding, tapi boardingnya dari sana. Underpassnya di sini. Kalau mau ke jalur seberang lewatnya underpass, tapi ini enggak. Langsung disiapkan di depan bangunan utama stasiun. Dan ada souvenirnya dong. Ada souvenirnya dong, keberangkatan perdana. Mantap. Karena saya beli tiket Tarsus, agak gambling ya untuk tempat duduk, dan saking tidak hokinya Tarsus kali ini, saya duduk di ekonomi 5 nomor baris nomor 2. Sedangkan nomor 19-nya di sini, berarti gue berada di ujung paling depan. Ini ya ekonomi 5 garis nomor 2 di depan. Kita masuk dari ekonomi 4. Toiletnya ada orangnya. Kita duduk di sana.
5.25 tepat diberangkatkan. Barusan diberangkatkan. Maaf ya. Ya, hari ini. Maaf ya. Kita barusan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sebelum aku mau lanjut ke tempat duduk, kita lihat terlebih dahulu. Sampai sini audionya mulai bermasalah, jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman semua. Ini aku kasih tunjuk mengenai interiornya, luar biasa banget, bener-bener ini kesannya mewah dan baru banget sih desainnya ini, asli. Dan ini untuk model jendelanya juga masih modelan jendela yang lama yang bisa dipakai buat toilet ride. Nih kita buka aja ya. Nah kan bisa untuk toilet ride, seru gak sih? Oke, kita balikin lagi, kita tutup lagi jendelanya. Sip. Sekarang kita lihat interior dari toilet ini secara keseluruhan. Jadi ya untuk desain seperti ini, desain dindingnya kayak warna doff kayak gini tuh kesannya mantap sih ini. Tapi ini bukan stiker ya, ini diwarnain pakai cat atau apa ya, itulah. Di sini ada rak buat taruh barang, ruangan, gantungan, cuma satu, lampu, kemudian exhaust, kaca cermin. Maaf ya, aku sentuh. Di sini ada tabung sabun, di sini ada wastafel, warna kerannya hitam yang agak kusam gimana gitu. Tapi ini oke sih, cuma agak risih aja sih warnanya kusam gini. Kita coba buka, ternyata tuasnya ke samping bukan ke atas. Oke lah, mantap. Ini ada pengering tangan, hand dryer, berfungsi dengan baik. Kemudian untuk pengunci pintunya masih manual, jendela, kemudian ada kloset duduk di depan kita ini, pegangan, tombol flashnya ini, ada tisu, dan di bawahnya ada jet shower ya, coba. Oh ya benar, jet shower. Berfungsi dengan baik, mantap. Tapi letaknya kok agak di bawah gini ya, kayak nggak kelihatan gitu di bawah meja tuh. Terus di sana ada tempat sampah. Dan untuk ruangan dari toiletnya sendiri segini, ini lebih luas sih daripada toilet kereta premium. Selebihnya mantap sih. Ambient lamp di sekitar kaca cermin. Gokil.
Disneyland tiba di Bekasi. Yang Tarsus cuma buat ajar launching doang ada dong. Gokil. Oh alah Kanjus. Oke, kita lagi diberangkatkan. Lanjut masuk lagi. Dan ini dia penampakan dari bangku kereta ekonomi New Generation modifikasi dari Balai Yasa Manggarai. Warnanya biru tua tapi biru cerah kayak gini. Dan konsep yang dihadirkan di sini adalah tempat duduknya full hadap maju. Walaupun sebenarnya bisa juga diputar arah hadapnya seperti ini. 553 kembali diberangkatkan dari Bekasi. Bekasi jam segini masih gini-gini ya, nggak rame-rame amat. Biasanya sarden. Lihat ke arah sana itu kelihatannya kayak lampunya itu mewah banget kesannya. Kuning-kuning tuh cerah banget di sana tuh. Lihat posisiku sekarang ini kan ada di bordes ya. Sedangkan ketika kita lihat ke hadap sana dengan kaca segelap ini pun warna kuningnya masih kerasa mewah banget gitu, masih kelihatan, masih tembus. Luar biasa sih ini. Mantep. Gokil. Asli. Tapi selain keretanya ini juga yang mewah, ada juga yang bikin pangling di sini, ada kereta makannya. Ini full kayu semua loh, ini desainnya di sini kelihatan dari dinding, lantainya juga ke atas, langit-langitnya juga. Ini full desain kayu. Ini modifikasi kereta makan terbaik sih menurutku. Kita coba masuk ya. Pintunya sudah otomatis pakai tombol untuk pengoperasiannya. Di sini ada musola, ada alas kaki juga untuk berwudu, dan seperti ini untuk desain dari musolanya. Mewah sih, walaupun tetap aja kecil. Ini ada pantry, dan ini dia tampilan kereta makannya. Wishlistku banget sih ini. Belum kesampaian naik ke Pandalungan, dapat juga kereta makan kayak gini di Kereta Api Jayabaya. Gokil. Beginilah tampilan interior dari kereta makan mewah milik Kereta Api Jayabaya saat ini, M100101. Kereta makan kelas eksekutif tahun 2001, nomor urut pertama, hasil modifikasi generasi pertama dari Balai Yasa Surabaya Gubeng. Terlihat banget sih ini, mewahnya tuh lengkap dan hampir di semua sudut dipenuhi aksen kayu dan juga warna coklat. Katanya sih tempat duduk di kereta makan ini muat untuk 40 orang. Tapi kayaknya aku lihat-lihat jumlah tempat duduknya sekitar 36. Terdiri dari 8 meja yang masing-masing muat untuk 4 orang dengan sofa yang cukup gede dan nyaman, serta 4 meja segitiga yang muat untuk masing-masing 1 orang. Dan sarana M100101 ini merupakan modifikasi generasi pertama. Sebelumnya sudah pernah didinaskan di Kereta Api Gumarang saat masih KPK 2021. Sedangkan mulai KPK 2023 dia didinaskan di Kereta Api Pandalungan sejak launching perdana. Dan kali ini dia pindah dinas ke Kereta Api Jayabaya
kemungkinan permanen karena kereta api Pandalungan mendapatkan kereta makan mewah sejenis ini tapi modifikasi generasi kedua, dan yang modifikasi generasi kedua itu lebih mewah sih. Oke, tiba di stasiun Karawang. Nggak usah ngeliput keluar stasiun lah ya. Trip kereta api Jayabaya malam dari Pasar Senen ke Malang itu bisa dibilang cukup lempeng, nggak ada momen. Dia berangkat di jam-jam yang benar-benar jalurnya itu kosong, nggak ada saingan. Makanya ya gini-gini aja sih perjalanannya. Paling baru ada persilangan itu besok pagi ketika lintas Surabaya ke Malang. 18.24 berangkat dari Karawang. Berhenti normal stasiun Cikampek. Udah diberangkatkan lagi dari Cikampek. Memang tidak bisa dipercaya sih kalau kereta viral kayak gini gak ada konten kreatornya. Siapa gak kenal mereka? Dan yang bikin gokil di sini ada juga mie ayam ternyata. Porsi ini sama apa ya, nasi kuning ya kayaknya. Tahu gitu gak pesen mie ayam aja sih. Ya udah. Oke, sekarang aku sudah kembali ke tempat dudukku semula dan kita akan coba review fasilitas apa saja yang aku dapatkan dari tempat duduk kereta ekonomi New Generation buatan Bali Jasa Manggarai ini. Tempat dudukku ada di nomor 2D sebenarnya di sini, tapi karena 2C kosong dan kayaknya kosong sih sampai Cirebon, aku lihat tadi sebelum berangkat. Cuman ya nggak tahu kalau misalkan ada penumpang yang beli tiketnya di saat udah perjalanan ini berlangsung. Tapi kayaknya kosong sih, semoga kosong. Di depanku ini adalah tembok ratapan alias sudah baris paling depan. Jadi sebenarnya akan sangat tidak menyenangkan sih kalau misalkan aku di 2D lalu sebelahku ini ada orangnya. Agak gimana gitu, orang aku aja juga bolak-balik keluar masuk dari kereta buat bikin konten ini. Jadi takutnya mengganggu, kurang nyaman atau gimana. Untungnya ini kosong sih, jadi aku bisa leluasa. Dan untuk ruang kaki di depan bisa dilihat luas banget. Nih aku jariku aja kayak gini nggak nyampe loh. Ini luas banget sumpah. Kalau dia di samping itu pun bahkan orang-orang kakinya tidak sampai mentok. Kakinya pun sampai bisa dilipat gitu, belum mentok, apalagi aku. Untuk tempat duduk yang mendapatkan jendela dan tidak mendapatkan jendela, di sini agak gacha sih. Kalau adabnya seperti itu kayak gini, kalau diputer nggak tahu, bisa jadi beda lagi nanti. Terus di sebelah kiri kita ada jendela dan tentu saja ada tirainya dong. Tirai model terbaru yang cara bukanya ditarik. Untuk balikinnya sama, ditarik ke bawah dikit
dia akan kembali sendiri ke atas, tergulung sendiri seperti itu. Mantap, model terbaru nih. Kemudian di sini ada colokan listrik untuk ngecas gadget. Kemudian di atas ada tempat untuk naruh botol minuman atau istilahnya kompartemen kecil. Untuk bangkunya sebentar, tasnya aku turunin dulu. Dan oh iya, aku baru kepikiran nih. Kita coba tasnya geser depan kakiku dan masih luas. Bahkan kakiku juga masih nyaman-nyaman aja nih, walaupun ada tas di depan. Kita balik lagi fokus ke kursi. Kursinya warna biru cerah seperti ini. Ini hitungannya biru tua tapi cerah warnanya. Agak ngejleng banget itu. Agak gimana gitu ya, ngejleng banget gini. Padahal interior kereta ini aja warnanya udah putih cerah kayak gini. Tambah bangkunya warna biru cerah. Di tengah maupun di sebelah kita ada armrest, bisa diangkat gini. Baik di sini maupun di ujung juga sama. Tapi di bawah ini tidak ada jack audio 3,5 mm ya, buat dengerin entertainment system yang ada di ujung kereta di depan samping pintu itu loh. Dan di sini di sebelah kananku bawah armrest terdapat tombol pengunci sandaran kursi. Jadi kalau ini dipencet, kita dorong sandarannya ke belakang, kursinya akan merebah. Di sana juga ada tuh. Dan di bawahnya itu yang tuas warna kuning itu adalah tuas untuk revolving seat atau memutar arah hadap kursinya. Kalau diinjek kemudian kursinya diputar, maka kursinya bisa disesuaikan sesuai dengan arah hadap yang kita inginkan. Makanya ini semua kursinya bisa diarahkan hadap maju. Gitu. Kalau perjalanan arah sebaliknya tinggal diputar arah hadapnya kan ya. Lalu apalagi ya? Di depan sana itu entertainment systemnya di sebelah kanan atas samping pintu. Sebuah inovasi yang cukup mantap sih dari KAI. Kalau kita menghadap tembok ratapan seperti ini, ada beberapa fasilitas yang seharusnya bisa kita dapatkan menjadi tidak bisa kita dapatkan. Misalnya ada net penyimpanan yang letaknya berada di belakang tempat duduk barisan depan kita. Warna hitam itu kayak jaring-jaring itu, bisa buat naruh barang. Tapi kalau tembok ratapan kan nggak dapet net penyimpanan kayak gini ya. Agak sayang kan ya. Kemudian kita lihat di bawah itu ada kotak warna hitam itu juga mengganggu ruang kaki. Ya mau gimana lagi, fungsinya aja buat poros putar si kursi. Kemudian untuk jendela ujung itu pasti ada jendela kecil di atas dan jendela lebih gede di bawahnya karena merupakan jendela emergency. Sedangkan untuk jendela pada umumnya ya kaca full penuh gini. Selain jendela ujung itu. Lalu di atas ada kompartemen penyimpanan bagasi, muat untuk koper seukuran segini, bahkan untuk koper yang di belakangnya yang lebih gede lagi, muat juga. Ini full dari ujung sampai ke ujung, adil sih. Lalu di sini ada aksen kayu, ini fungsinya sebenarnya cuma buat menutupin tempat si tirai, tapi ini menambah kesan mewah tersendiri sebenarnya. Karena aksen kayu ini fungsinya masuk, warnanya juga oke. Lalu di sebelah jendela ini ada juga gantungan untuk menaruh barang-barang kecil ya mungkin. Di setiap ujung jendela, di kiri maupun di sebelah kanan jendela, masing-masing ada gantungannya. Jadi mungkin ada penumpang yang bisa dapat gantungan jumlahnya berlebih. Ini cukup membantu sih. Padahal di bawah kompartemen kecil atau colokan listrik itu juga ada gantungan juga. Semakin banyak aja nih. Lalu ada plastik putih juga untuk naruh sampah. Mantap. Untuk pintu di sana masih pintu engsel manual gitu ya, karena memang ini kereta lawas yang dimodifikasi, nggak ada perubahan apa-apa. Dan entertainment system seperti biasa menampilkan konten-konten yang gitu-gitu aja sih, lebih ke promosinya KAI gitu. Cuman aku masih belum nemu untuk cek audionya apakah beneran gak ada di bangku atau gimana.
Di sini ada nomor sarana dan CCTV, nomor kereta ekonomi 5 gitu. Di atas ada papan informasi LED menampilkan jam aktual saat ini dan suhu ruangan kabin. Oke juga nih. Lalu ada juga papan nama kondektur, Pak Nur Rahmat. Kereta yang aku naiki saat ini memiliki kode sarana K301246 12 angkatan 2012. Berarti ini modifikasi kereta ekonomi Kemenhub yang kursinya kursi tegak dua-dua berhadapan itu. Dimodifikasi kursinya menjadi individual seat biru-biru macam premium kayak gini. Dan tak lupa kita intip dikit ke arah belakang seperti apa interior dari kereta ini secara keseluruhan. Cukup mewah sekali, ada kesan lampu warna putih bulat-bulat kayak gini. Ada warna putih yang di sini, ada yang di dalam kotak ini. Kemudian masih ada juga ambient lamp warna kuning. Bentukannya ini memanjang dari ujung depan ke ujung belakang kereta, walaupun bukan sepenuhnya ujung ke ujung sih. Ini yang menambah kesan mewahnya itu justru ambient lamp warna kuning ini, benar-benar bikin mewah gitu. Di bawahnya juga masih ada aksen kayunya loh, kelihatan kan itu? Gokil. Sedetail itu loh mikirin desainnya. Ini aku justru malah penasaran ke mode malamnya sih. Sayangnya nyampe Cirebon mode malamnya belum ada. Bakal mewah banget sih kalau mode malamnya dinyalain. Untuk tuas recliningnya ini modelnya pengunci sandaran punggung ya. Jadi kalau kursinya sudah posisi sandar atau rebah maksimum, terus tuasnya ini kita lepas atau kita pencet, dia akan langsung balik dengan sendirinya, tapi baliknya langsung jegek gitu, langsung tiba-tiba menjadi tegap lagi gitu. Sekarang nih aku mau nyoba rebahin kursinya. Kita cek kita dapat seberapa rebah kursi ini, dan ini dia seperti ini perbandingan antara yang merebah dan yang masih tegap. Lumayan jauh kalau bisa dibandingkan dengan ekonomi premium. Kalau premium kan merebahnya dikit banget ya. Kalau ini jauh banget merebahnya. Orang-orang yang merebahkan kursinya itu bahkan tidak mengganggu penumpang yang ada di belakangnya. Kakinya penumpang yang ada di belakangnya tidak mentok ke kursi yang direbahkan itu. Mantap sih ini. Gokil sih. Kepikiran sampai situ. 721 berhenti di stasiun Haur Gelis. Iya. 755 1955 baru tiba di Jatibarang. Ya malam Rabu sepi, besok sih ramai. Dan lanjutanku nanti kalau nggak apes ya, kalau nggak apes aku ngincer jam 21.58 berarti nanti beli tiketnya 2 menit lagi lah. 19.58 semoga ya dapat, untung masih bangun, harusnya dapat sih, masa nggak dapat. Kondektur Pak Nur Rahman. 19.58
dapatkan. Kita juga akan beli tiket. Peliput dari pihak KAI langsung. Oh ya, ralat untuk jumlah tempat duduk 18 baris, 18 di kanan, 18 di kiri. Yang kanan mulai dari nomor 1 sampai nomor 18, dan yang kiri mulai dari nomor 2 sampai 19. Dan aku baru nyadar kalau ini enggak sejajar. Ini nomor 2, ini juga nomor 2. Alhamdulillah, gokil. 20 lebih 27 menit atau lebih awal 2 menit. Aku sudah tiba di stasiun Cirebon. Tiketku habis nih sampai sini. Overall, perjalanan kali ini cukup positif. Bahkan bisa terbilang sangat menyenangkan karena bisa merasakan launching atau dinas perdana dari kereta sarana terbaru Economy New Generation. Walaupun review perjalanan kali ini bisa dibilang tidak terlalu lengkap, tapi aku bisa menyimpulkan bahwa tempat duduknya nyaman, full hadap depan, kemudian masih banyak bonusnya seperti ada souvenir dari keberangkatan perdana, ditambah juga kejutan berupa kereta makan mewah, toilet yang interiornya estetik, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak hal baru yang ditampilkan di kereta Economy New Generation ini. Mulai dari recliningnya yang lumayan banget tingkat merebahnya, kemudian ruang kaki yang sangat longgar, bangkunya bisa diputar arah hadap menjadi berhadapan, ruang kompartemen bagasi yang sangat adil dan sama luasnya, penambahan entertainment system berupa TV, running text yang menampilkan suhu kabin dan waktu terkini, serta susunan lampu kabin yang cukup estetik dengan penambahan ambient lamp berwarna kuning di sepanjang koridor atau gangway. Kurang mode malamnya aja nih yang belum direview, karena harus di atas jam 10 malam kalau mau review mode malam. Katanya sih ada mode malamnya. Di setiap ada kelebihan biasanya terselip juga sedikit kekurangan. Ya namanya juga kereta modifikasi. Kalau sarana kereta baru mah desainnya kita bisa nentuin sendiri sesuka hati. Tapi karena ini kereta modifikasi, ada beberapa desain bawaan yang tidak bisa dirombak. Seperti misalnya susunan jendela yang tidak ngepas dengan bangku. Ini memang kalau misalkan arah hadapnya diputar ke arah sebaliknya, sebenarnya dapat jendelanya tuh masih mirip-mirip sih. Cuman urutannya mungkin berbeda. Kalau misalnya kita hadap ke depan, itu dapat tembok dulu baru jendela. Tapi kalau diputar arah hadapnya bisa jadi dapat jendela dulu baru tembok. Bahkan bisa dibilang hampir sangat sulit untuk menentukan pola tempat duduk yang dapat jendela dan tempat duduk yang tidak dapat jendela. Cuman ya menurutku konyol sih kalau kita cuma ngeluhin masalah nggak dapat jendela. Kereta cepat aja masih banyak tempat duduk yang nggak dapat jendela. Di luar negeri sana juga sama aja sih. Penumpang negeri Wakanda nih agak rada-rada ya. Makin kesini tuntutannya makin kesana gitu. Jadi sebenarnya nggak dapat jendela itu bukan kekurangan utama. Justru kekurangan utamanya terletak pada bangkunya.
Ini bangkunya ukurannya kecil, untuk badan gede rasanya kayak dijepit gitu duduk di situ. Kemudian celah antara dua bangku berjajar itu cukup longgar, jadi agak risih ya kalau kita bisa ngintip orang di depan atau di belakang kita. Lalu untuk merebahnya sih oke, tapi kalau kita putar arah hadapnya menjadi membelakangi, itu sandarannya tidak bisa direbahkan karena mentok kursi di belakangnya. Dan kalau saling berhadapan duduknya, itu dengkul pasti beradu karena ruang kakinya istilahnya dibagi dua. Antara nggak rekomen sama rekomen sih kalau soal tempat duduknya dijadikan berhadapan. Dan satu lagi masih ada isu soal ketidakadilan fasilitas, terutama kayak net penyimpanan yang berada di belakang bangku itu, jaring-jaring yang ada di belakang bangku itu untuk baris paling ujung depan pasti gak dapat sih, karena gak ada bangku di depannya, dia bakal dapat tembok ratapan. Jadi keadilan fasilitas ini mungkin bisa jadi pertimbangan sih untuk kedepannya, biar diadain gitu. Dan satu lagi, untuk naruh kaki, walaupun legroomnya luas, tapi kotak gede warna hitam yang dipakai untuk naruh poros putarnya si bangku itu cukup mengganggu tempat naruh kaki. Makanya kakinya harus sedikit digeser menyamping biar nggak mentok di kotak hitam tersebut. Ini sih jatuhnya udah kompromi ya. Sisanya well done, good job buat KAI, sukses terus ke depannya, terutama di sarana kereta ekonomi premium stainless steel generasi kedua yang akan dirilis oleh PT Inka beberapa tahun yang akan datang. Semoga beberapa keluhan tadi tersolusikan. Tapi kalau jendela pasrah sih. Soalnya jendela itu jatuhnya kompromi. Dinding penyekat antar jendela itu harus dibuat luas agar bisa menyangga beban si kompartemen bagasi. Makanya dia nggak bisa dibuat kecil. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:27. Ini artinya aku masih punya waktu transit sekitar 1,5 jam. Dan rencananya aku mau sholat maghrib sama sholat isya terlebih dahulu di musola stasiun Cirebon. Oke, bye-bye kereta ekonomi new generation. Masih pakai Trainmark E ternyata, karena memang ini kereta modifikasi. Jadi speednya ya maksimal Trainmark E berarti 100 km per jam. Boginya nggak diubah, tetap K5. Bodinya tetap bodi lawas, ekonomi Kemenhub. Cuma ganti atau rombak atau modifikasi interior doang. Ini mah. Dan terakhir soal Tarsus Jakarta Cirebon, dengan menggunakan kereta api apapun kelas ekonomi yang penting itu tarifnya sebesar Rp130.000. Udah paling murah, tapi ya sebenarnya masih ada yang lebih murah lagi sih, yaitu kereta api Argo Cirebon. Kalau pas promo yang lebih murah lagi masih ada, tapi yang bangku tegak 32, yaitu kereta api Erlangga, Tawang Jaya, dan Progo, juga Bengawan. Kalian masih ngarep tempat duduk bangku model kayak gitu? Kalau aku sih tarif khusus rute Jakarta ke Cirebon Rp130.000, lebih ngincer kereta ekonomi yang pakai bangku individual seat atau premium, setara kayak kereta api Jayabaya kelas ekonomi ini. Udah paling murah sih, best deal sih menurutku. Dan semewah-mewahnya interior kereta makan modifikasi, Trainmark keretanya masih menggunakan Trainmark E, alias hanya bisa berkecepatan 100 km per jam. Jadi semewah-mewahnya interior seperti ini, dia nggak bisa ditaruh di kereta api unggulan yang harus berkecepatan 120 km per jam, alias Trainmark F. Agak disayangkan ya. Dan ya, tampak beberapa petugas naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet rangkaian. Dan yuk kita keluar dari area peron stasiun Cirebon melalui underpass yang ada di depan itu, sambil nunggu keberangkatan dari kereta api Jayabaya.
perhatikan jalur 4 dari arah Budan akan segera masuk lokomotif. Hati-hati, jalur 4 dari arah Budan akan segera masuk lokomotif. Selamat jalan kereta api Jayapura, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan perjalanannya tentu. Dan garapannya tepat waktu juga. Ini eksekutifnya anu semua yang ini jendela lebar lagi. Kebanyakan sarana dari Jakarta Kota Jakarta ini juga jendela lebar. Oh, berarti empat-empatnya jendela lebar semua kan? Juga jendela lebar. Dan lebarannya ada kita lanjut turun. Oke, untuk selanjutnya perjalananku akan dilanjutkan dengan menggunakan kereta api. Udah registrasi face recognition, kita mah ini bodo amat, gak usah dipakai, gak apa-apa. Oh, jadi luxury lounge tetap gak bakal bisa menghindari yang namanya tempat duduk hadap mundur. 3 lebih 4 3 mas. Ini udah. Oke, terima kasih mas. 6A pinter juga. Maju cuk.